Halo teman-teman semua. Ya, senang sekali bisa menyapa teman-teman. Oke, malam hari ini tentu topik kita menarik karena topik yang mungkin bisa dikatakan tidak asing lagi dan sering sekali diangkat nih. Biasanya di khotbah-khotbah remaja atau youth camp itu biasanya sering tuh pakai tema-tema ini. Ya, topik pembicaraan kita adalah You are the light of the world. Nah, menarik sekali ya teman-teman. Kita semua adalah terang dunia. Nah, oke, sebelum kita mulai diskusi, aku mau jelaskan sedikit nih teman-teman terkait Sabda Youth. Siapa tahu dari teman-teman di rumah ada yang baru pertama kali hadir, jadi aku jelaskan sedikit apa sih Sabda Youth itu. Jadi Sabda Youth adalah acara ngobrol bareng dari Yayasan Lembaga Sabda yang membahas topik-topik eh, yang menarik, yang relate dengan anak muda, itu sesuai dengan visi dari Sabda Youth sendiri, yaitu mempersiapkan generasi muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Gitu. Jadi itu sekilas tentang Sabda Youth. Intinya kami di sini ngobrol dan membahasnya topik yang Alkitabiah tentunya. Oke teman-teman, kita langsung saja eh, untuk memulai, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kak Stefani boleh berdoa Kak? Oke, ayo mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik untuk kesempatan-Mu Tuhan pada malam hari ini. Kami dapat berkumpul Tuhan untuk live Instagram Tuhan, untuk berdiskusi Tuhan. Kau yang selalu pimpin setiap kami Tuhan, pembicaraan kami Tuhan. Di 1 jam ke depan Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau akan membimbing kami, Kau akan memberi simbang setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Dalam doa kami rasakan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Oke, nanti di tengah-tengah kami ngobrol teman-teman yang nonton silahkan banget ikut berdiskusi ya, karena kami ngobrol, kami mau ajak teman-teman di rumah juga ngobrol juga. Jadi silahkan teman-teman ikutan ngobrol, ikutan nimbrung, entah memberi pernyataan atau memberi pertanyaan juga boleh, silahkan di kolom komentar. Langsung aja ketik, langsung di kolom komentar, nanti akan kami bacakan, karena kita mau rame-rame ngobrolnya. Biar kayak nongkrong gitu teman-teman, lebih rileks gitu, santai aja. Nanti kami masih bacakan. Jadi silahkan teman-teman di rumah untuk ikut berkomentar. Oke. Nah teman-teman langsung aja ya, tentang terang nih, ngomong-ngomong tentang terang. Aku ingin ngajak teman-teman kita diskusi dulu lah. Kenapa sih ada orang yang disebut orang terang, ada orang yang disebut orang gelap gitu? Apakah karena kulit? Rasa-rasanya bukan sih ya. Bukan karena kulit putih lalu orang terang, kulit kulit hitam lalu orang gelap ya. Bukan seperti itu sepertinya. Gimana nih menurut teman-teman? Eh, menurut aku mungkin bukan memang benar sih Kak Re, bukan berdasarkan kulit ya, tapi kalau menurut pribadiku nih ya, orang terang tuh pasti orang yang baik gitu ya, orang yang bisa Hmm. melakukan sesuatu hal yang suci, yang mulia gitu, yang benar-benar nggak kiri ke kanan gitu kan pastinya ya. Dan otomatis orang yang gelap itu adalah kebalikannya. Jadi orang-orang yang suka melakukan tidak kejahatan atau mungkin hal-hal yang nggak terpuji atau mungkin yang tidak apa ya, yang tidak berkeprimasiaan. Nah, itulah itu orang gelap menurut aku kayak gitu sih Kak Re. Ya. Ya, aku mau nambahin dikit gitu ya. Emang bener kalau orang yang orang-orang terang itu orang-orang yang melakukan hal yang baik dan orang-orang gelap itu melakukan hal-hal yang buruk gitu ya. Tapi aku teringat sama satu statement yang dimiliki oleh orang-orang, terutama orang-orang yang masih di desa gitu ya, pedesaan itu masih memikirkan bahwa orang-orang terang ini adalah orang-orang yang bekerja pada saat siang hari, sedangkan orang-orang gelap ini orang-orang yang bekerja pada saat malam hari gitu ya. Dan ini sering disalahartikan gitu ya. Padahal belum tentu orang-orang yang bekerja di malam hari ini adalah orang-orang yang dalam tanda kutip jahat gitu ya, jahat atau orang-orang yang tidak benar seperti itu. Ya, aku ya. Ya, kalau pendapat-pendapat memang tentang itu orang terang, orang gelap, biasanya orang gelap itu bicara tentang hal-hal yang negatif, lalu orang terang itu bicara tentang hal-hal yang positif, itu memang nggak terlepas dari filosofi-filosofi juga yang berkembang ya. Ah, Misalnya Plato dari Yunani sendiri ya, dia mengatakan bahwa kegelapan itu harus harus diusir karena kegelapan itu mengandung hal-hal yang negatif gitu, dan hanya terang yang hmm. bisa mengusir kegelapan, karena dia mengatakan kegelapan itu dapat diartikan dengan seperti kesedihan, keputusasaan gitu ya, ketakutan dan permasalahan-permasalahan yang melanda kehidupan. Jadi biasanya mungkin kalau dikatakan orang gelap, orang yang banyak galaunya kali ya, orang-orang yang
apa yang sangat membutuhkan cahaya untuk dia bisa keluar dari semua penderitaannya. Mungkin seperti itu ya. Oh, betul sekali. Ya, sepakat dengan teman-teman. Tapi ini ada satu komentar yang menarik. Salah satu karakteristik orang terang adalah mereka mau peduli dengan orang-orang yang masih dalam gelap. Nah, itu Hmm. menarik sekali. Dan aku mau sedikit nambahin nih dari referensi yang aku baca, teman-teman. Eh, tentang gelap dan terang dari filosofi Cina atau mitologi Cinanya. Yin and Yang tentu gak asing ya. Biasanya orang-orang Cina dalam filosofi Yin and Yang ini, kegelapan tuh yin-nya, yaitu feminis, kayak gitu. Terus pasivitas, gitu. Jadi yang pasif gitu, yang tidak tidak melakukan apa-apa, cenderung diam. Lalu yang terang tuh yang-nya, itu melambangkan terang, maskulinitas dan aktivitas. Jadi lebih aktif, dan kalau gelap tuh cenderung pasif gitu. Itu sudah jelas sih garis perbedaannya rasanya tentang gelap dan terang ya. Iya, bener banget sih. Pasti kita punya banyak apa ya, perspektif sendiri-sendiri ya, Kak Satmat. Hmm, Sudut pandangnya beda-beda, tapi sebenarnya satu hal yang sama adalah bahwa eh, gelap itu sesuatu yang tidak baik dan terang adalah sesuatu yang baik. Itu mungkin kita akan sepakat di kunci itu dulu mungkin sepertinya betul. ya pada malam hari ini ya. Nah, tadi Betul, kan kita betul. sudah melihat dari sudut pandang dunia nih. Nah, sekarang aku tuh mau tanya, apakah sebenarnya di dalam Alkitab, nah ini kita mulai beralih nih ya, di dalam Alkitab sendiri tuh ada nggak sih sebenarnya orang yang gelap, orang orang gelap atau orang terang gitu. Nah, mungkin kalau ada tuh mungkin kita bisa sama-sama sharing lah bagaimana uh, sudut pandang Alkitab itu seperti apa gitu. Apakah sama dengan sudut pandang dunia kayak gitu? Hmm. Iya, ya, aku ya. Nah, kalau misalnya kita mau cari aja di Alkitab tentang orang terang dan orang gelap ya, kita mau search aja mungkin ya di Alkitab Sabda ya. Orang gelap dan terang, orang gelap dan terang itu pasti akan dapat tuh informasinya banyak banget ayat yang menunjukkan ke sana. Jadi membuktikan bahwa di Alkitab itu juga dibahas, bahkan mungkin salah satu inti ya yang apa inti dari apa dari firman Tuhan itu sendiri adalah tentang terang itu ya, tentang terang karena memang ada kegelapan di dalam dunia ini. Dan memang kata gelap dan kata terang itu apa istilah orang terang dan orang gelap itu kiasan juga ya untuk menggambarkan antara kebenaran dan kejahatan, kebaikan dan keburukan itu ya, atau kebenaran dengan ketidakbenaran gitu ya. Dan kalau kita lihat di Efesus 5 ayat 5 sampai 8, di situ di ayat 8 disebut 5 ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Nah, sebelum di ayat apa di ayat 5 sampai ayat 7 disebutkan daftar-daftar kegelapannya itu apa aja. Orang-orang cemar, orang serakah, penyembah berhala ya, orang-orang yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah dan sebagainya. Sedangkan di ayat 8 dikatakan, nah sekarang kamu tuh adalah anak-anak terang, jadi kamu harusnya apa hidup sebagai anak-anak terang. Nah, itu jelas banget di Alkitab. Ya. Oke. Aku mau nambahin tadi Kak Evi sempat ngomong gitu. Yang terpenting itu adalah terangnya itu sendiri gitu. Aku Ya. ambil di ayat di kitab Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Di situ Yesus berkata kepada orang banyak gitu. Katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Gitu. Jadi yang Mhm. di ayat ini menunjukkan bahwa kita gitu ya, di dunia yang semakin jahat ini, dunia yang penuh dengan dosa ini, kita membutuhkan suatu terang, terang yang abadi, terang yang kekal, yaitu adalah Tuhan Yesus itu sendiri yang mengatakan bahwa akulah terang dunia gitu. Dan ketika kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, sebagai orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita memiliki terang Kristus itu yang bisa memancar melalui kehidupan kita. Ya. Satu ya Aku ya. teman-teman. Ya. Oke, sedikit Bu Evi, sebelum ke Bu Evi. Oke, menariknya di dalam Alkitab tuh aku melihatnya ada hal yang unik, karena ketika Allah menciptakan langit dan bumi itu, ketika Allah menciptakannya, di situ dikatakan bumi belum berbentuk, ya kan? Di Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap Hmm. gulita menutupi samudra raya. Jadi setelan Mhm. pabriknya tuh sebelum ada alam itu Ya. gelap gulita, memang. Gambaran bumi. Jadi penyebab kenapa ada kegelapan ya karena memang standarnya atau Awalnya basicnya gitu. seperti itu. Tapi ya, tetapi menariknya ketika Allah berfirman jadilah terang, lalu terang itu jadi dan
terang itu baik dikatakan ayat 4. Makanya dipisahkanlah antara gelap dan terang. Itu sih menarik dalam Alkitab memang bicara tentang gelap dan terang. Nah, itu yang mau aku tanyakan aku ya, Rey, itu yang mau aku tanyakan. Kalau awalnya defaultnya kan gelap, lalu Allah menciptakan, lalu Allah berkata, jadilah terang ya, sehingga terang itu jadi. Tapi Ya. kenapa sekarang, ini ya pertanyaan, kenapa sekarang kok bisa ada orang-orang gelap gitu kan? Awalnya udah ada terang loh. Kenapa kok akhirnya bisa menjadi ada orang gelap lagi? Gimana nih teman-teman? Di Alkitab itu apa yang dikatakan tentang hal ini? Mengapa kita bisa jadi orang gelap? Ya, menarik. Iya. Ini Itu menarik juga. penasaran aja. Bener. Cuman aku jadi teringat ya, satu ayat tuh di Lukas 11, aku agak lupa ayatnya, tapi mungkin antara Iya. Lukas 11 ayat 35 nggak salah. Itu dikatakan bahwa perhatikanlah supaya terang tuh ada. Jadi sebenarnya tuh kita sudah punya terang tuh. Tetapi jangan sampai itu padam gitu. Jadi kalau itu padam itu akan menjadi gelap. Nah, itulah kenapa sebenarnya penting banget kita untuk menjaga terang itu sendiri. Sebenarnya terang itu sudah ada di dalam diri kita. Setiap kita tuh pasti punya terang pada dasarnya. Bagaimana kita ini meresponi terang itu? Bagaimana kita nih bertindak atas terang itu? Nah, terang sendiri itu kan sebenarnya berbicara tentang bagaimana kita untuk salah satunya adalah untuk berbuat baik. Berbuat baik itu kan banyak sekali. Tadi seperti yang Bu Evi sampaikan juga bahwa orang gelap tuh seperti ini ada banyak macamnya. Nah, sebenarnya kan berarti kan orang yang berbuat baik itu kan kebalikannya dari orang-orang yang orang gelap itu sendiri kan sebenarnya. Nah, itulah penting banget sebenarnya. Kenapa kita bisa jadi gelap? Karena kita tidak terus menyalakan obor itu sebenarnya gitu. Kalau dikatakan obor kita nggak menyalakan minyak itu sendiri gitu lah. Itulah bikin kita gelap sebenarnya. Pada akhirnya ya jadilah orang gelap gitu. Nah, mungkin salah satunya adalah mungkin dari komunitas yang ada, dari kita bergaul dengan dengan lingkungan yang bisa menjadi gelap kayak gitu. Ya, sepakat aku dengan Kak Stefani. Memang kenapa kita gelap ya karena kita nggak menjaga. Cuman kalau memang kita tarik mundur lagi, gitu. Kenapa kita jadi gelap? Karena memang ya tadi defaultnya adalah gelap dan di sisi lain kita sudah dibuat terang, tapi tergoda lagi oleh kegelapan, yaitu dari Adam dan Hawa nih. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, pada akhirnya membuat kita menjadi gelap lagi gitu. Sehingga garis keturunan Adam dan Hawa tuh jadi orang-orang gelap semua. Makanya butuh pancaran, ya, pancaran terang dari Allah nih untuk menjadi manusia terang atau orang-orang terang. Betul. Agas. Ini menarik banget ya. Tadi Kak Stefani bilang di Lukas 11 ayat 34 sampai 35 gitu ya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi ketika kita mau melakukan dosa sekecil apapun, dari yang tadinya terang, itu nggak ada yang tiba-tiba jadi remang-remang, nggak ada. Jadi langsung habis terang, pilihannya cuma dua, terang atau gelap. Jadi ketika matanya kita baik, maka terang semua. Ketika kita bisa melihat Tuhan kita bisa melihat, memandang Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka teranglah hidup kita. Tetapi ketika kita memandang yang lain, kita berperilaku yang lain, kita di jalan yang lain, maka tidak ada yang namanya remang-remang, langsung gelaplah seluruh tubuh kita. Iya, betul. Aku ya. Jadi sepakat juga sih ya dengan ini ya, dengan apa di Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku ya tidak akan berjalan, itu ya, ada ayat seperti itu ya. Jadi memang kita yang awalnya orang gelap gitu ya, kita hanya bisa mendapatkan atau menjadi terang itu ketika kita punya iman atau mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, sang sumber terang itu sendiri. Begitu sih kalau dari aku ya. Gimana pengalaman teman-teman? Kamu share pengalaman nih, Rey? Mau share pengalaman? Enggak. Menegaskan aja kalau memang di Alkitab tuh cukup clear loh menjelaskan tentang terang dan gelap, dan siapa yang gelap, siapa yang terang. Itu cukup jelas. Dan Alkitab juga dengan tegas menegaskan kalau kita adalah anak-anak terang gitu. Nah itu, jadi status kita tuh jelas. Kalau di dalam Allah ada terang, di luar Allah itu jelas kegelapan. Itu di dalam Alkitab sungguh sangat jelas. Itu sih. Jadi kita buat teman-teman di gitu rumah, ya. jangan diam aja, yuk berikan pendapatnya gimana.
Gimana nih menurut teman-teman di rumah? Ya, oke, silakan. Iya. Oke, jadi apa aku sendiri mau share pengalaman pribadi ya, apa tentang bagaimana karena kan tadi defaultnya kita semua orang gelap ya, defaultnya Ya. tadi si siapa sih dari lahir kalau aku selalu bilang di kelas sekolah mingguku bilang begitu kita dikandung di kandungan ibu kita itu udah langsung gelap lah seluruh masa depan kita. Ya, karena udah pasti kita akan masuk kepada kegelapan, kepada neraka gitu ya. Tetapi hanya ketika Kristus menebus dosa kita dan kita menerima anugerah di dalam Dia, kita punya iman di dalam Dia, akhirnya kita dibawa kepada terang Kristus itu. Dan ini juga yang aku alami ya ketika masa remaja gitu ya. Walaupun dari kecil aku selalu bilang aku Kristen karena lahir dari keluarga Kristen. Akhirnya ketika diajari terus bahwa kamu belum Kristen kalau kamu belum menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kamu harus terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mengaku dengan mulutmu, dengan hatimu, percaya bahwa Dia adalah Juru Selamatmu. Ketika saat itulah kamu menjadi anak-anak terang. Dan ini aku alami ketika SMP gitu ya. Ketika SMP dan bisa menikmati terang Kristus itu kelas 2 SMP gitu ya. Nah, bersyukur sekali. Ya. Oke, silakan. Nggak ada Iya, lagi. iya. Aduh, cuman Aku aku yang gitu bagi ya. pengalaman, ampun nih. Kalau share tentang pengalaman pribadi gitu ya, menjadi orang-orang terang gitu ya. Sama yang dikatakan Mbak Evi tadi ya. Aku juga lahir di keluarga Kristen gitu ya. Aku TK di TK Kristen, SD di SD Kristen, SMP-nya juga SMP Kristen. Nah, mulai masuk SMA, mulai masuk SMA yang bukan Kristen gitu. Jadi SMA-nya udah SMA yang nasional gitu ya. Jadi menerima dari semua agama dan di situ mulai belajar untuk menjadi terang gitu ya. Ketika aku masih kecil, aku menjadi terang di tengah terang gitu. Jadi lingkungan aku juga terang dan memang tidak ada tantangannya gitu ya. Tetapi ketika aku mulai masuk SMA, di situ aku ketemu dengan teman-teman yang berbeda keyakinan dengan aku. Di situ aku mulai belajar dan mulai minta pimpinan dari Roh Kudus, dari Tuhan untuk dapat terus menjadi terang itu sendiri Mhm. di tengah-tengah Iya. dunia. Iya, wah, dengar tadi yang dikatakan Agas ya makin menarik aja kita ngobrolin tentang orang terang dan orang gelap dari sudut pandang Alkitab karena memang jelas sekali di situ dan disitulah kunci utamanya dan memang kita harus kembali lagi ke topik utama kita pada malam ini. You are the light of the world gitu ya. Kamu adalah terang Ya. dunia tadi di Matius 5 ayat 14 gitu ya. Apa sih arti statement ini nih sebenarnya bagi kita? Apakah menjadi klise aja sekarang aku terang dunia mungkin pakai baju aku adalah terang dunia atau tempel stiker di mana-mana oh aku terang dunia gitu ya tapi menurutku ini satu pernyataan yang sangat keras loh sebenarnya bagi kita semua kalau bagi teman-teman gimana ini klise aja atau suatu teguran yang keras dorongan dan sebagainya silahkan. Aku mau bacain dulu aja ya di Matius 5 ayat ke-14 itu firman Tuhan berkata demikian, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan Mhm, di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendaknya mhm, terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. mhm, Jadi mhm, ketika Tuhan yang adalah terang itu ya masuk dalam diri kita sehingga kehidupan kita itu memancarkan terang, maka tujuannya adalah terang itu juga bisa dinikmati oleh orang lain. Jadi hidup yang berdampak bagi orang lain. Tuhan tidak memberikan terang itu dalam diri kita untuk kita nikmatin sendiri, tetapi juga dapat kita bagikan ke orang-orang yang di sekitar kita sehingga orang-orang di sekitar kita itu juga bisa melihat dan merasakan terang itu dan bahkan percaya terhadap terang itu dan percaya kepada Tuhan Yesus itu sendiri. Ya. Oke, bener juga sih. Cuman aku jadi keinget ya. Aku mungkin mau sharing sedikit ya bahwa mhm, memang dari pengalaman pribadiku juga dulunya aku ini anak komunitas mobil gitu ya. Jadi suka ikut-ikut satu klub gitu ya. Itu kesenangan pribadi itu salah satu hobi lah dulu waktu itu. Tetapi di lain sisi aku juga terjun di dalam pelayanan di gereja juga. Itu memang somehow itu mungkin orang akan berpikir bahwa komunitas mobil tuh kesannya udah kayak negatif gitu ya sebenarnya. Orang yang ikut di komunitas kendaraan apapun entah mobil entah motor pasti kesannya udah negatif gitu. Tetapi itu juga sebenarnya agak susah juga ya buat aku. Cuman pada akhirnya melalui proses yang panjang juga akhirnya aku pun
melepaskan komunitas mobil dan akhirnya aku masuklah di dalam sekolah Alkitab. Aku sekolah di situ Oh, oke. selama kurang lebih 9 bulan. Di situ aku bener-bener diproses, dibentuk banget, nggak enak banget gitu ya. Istilahnya kayak aku dulu waktu ikut komunitas mobil tuh kayak temanku tuh beribu-ribu orang, tapi tiba-tiba saat aku ikut di sekolah Alkitab kayak aku hilang, gone semua hilang gitu, kayak aku langsung jadi seakan-akan orang mikir, wih kamu udah rohani banget nih, kamu udah ini, udah kayak sekarang udah kayak beda banget gitu kan, udah beda apa ya, beda circle, beda semuanya gitu kan. Terus postinganku di sosmed pun juga beda banget, yang dulunya mungkin aku sering update touring ke sana ke sini gitu, sekarang aku waktu aku berpindah di sekolah tapi sukanya share tentang ayat Alkitab lah, tentang ini tentang itu, kayak udah kayak saya kayak orang menganggap aku rohani banget gitu kan. Tetapi sebenarnya di dalam itu yang aku rasakan, kayak aku pun juga ngerasa kayak beda banget gitu kan, secara kehidupan pribadiku beda banget, pertemananku juga beda. Itu buat aku harus kayak adaptasi ulang gitu sebenarnya. Tetapi di perjalanan itu aku kayak banyak hal yang aku dapat, bahwa di saat aku mungkin ini simple ya, kayak aku post di story gitu ya tentang ayat Alkitab, atau mungkin tentang sharing tentang bagaimana keseharianku, terus aku masukkan selip-selipkan tentang ayat, tentang bagaimana pertolongan Tuhan atau seperti apa. Ternyata tanpa aku sadari banyak banget yang komen di DM-ku gitu ya, orang yang mungkin dari seberangnya, orang yang belum percaya dengan Tuhan, itu akhirnya mereka kayak relate gitu ya, relate bahwa oh Kak, aku ternyata juga mengalami seperti ini, oh ternyata seperti ini ya, oh kalau di dalam Alkitab seperti ini, oh menurut sudut pandang di orang Kristen seperti ini. Kayak aku sometimes pertama mungkin agak grogi ya menanggapi seperti apa gitu, cuma lama-kelamaan akhirnya aku harus bisa menempatkan diri, dan aku benar-benar minta hikmat sama Tuhan. Aku benar-benar berdoa untuk menjawabnya, aku harus berdoa banget, jangan sampai aku tuh jadi sesat gitu kan. Aku juga nggak mau kan. Nah di situ aku belajar berproses bagaimana mungkin secara nggak langsung di situ aku bisa menjadi terang, walaupun mungkin belum berdampak yang besar banget, tetapi itu membawa perubahan. Oh ternyata dengan postingan storyku pun aku bisa istilahnya orang tuh bisa mengerti, bisa mengenal Tuhan seperti apa, kayak gitu sih mungkin ya. Betul. Ya, luar biasa kesaksian dari Kak Stefani. Thank you Kak atas sharingnya. Dari kesaksian Kak Stefani pun aku bisa belajar nih, aku bisa melihat kalau sebenarnya menjadi terang itu tidak bersyarat gitu. Maksudnya apakah sih syarat menjadi terang? Syaratnya ya sebetulnya nggak ada syarat yang spesifik, yang khusus, yang harus gimana-gimana. Cuman kita melihat Ada Ray. ya Ya kamu maksudnya harus ini punya terang dulu. tak pertegas. Nah, syarat utamanya adalah meninggalkan yang lama dan menuju ke yang baru gitu. Nah itu. Berani Tapi nggak ada melangkah. syarat yang khusus harus gimana. Cuman tinggalkan manusia lama menuju manusia baru, yaitu percaya Yesus gitu. Nah, cuman sesimpel itu teman-teman. Kita menyerahkan diri kepada Yesus, dan kita sudah menjadi terang bagi dunia gitu. Kita menjadi anak-anak terang. Karena di dalam Efesus 5 ya kalau nggak salah. Bentar, aku coba buka Efesus 5 ayat 1. Sebab itu jadilah peniru Allah sebagaimana anak-anak yang kekasih gitu. Dan di situ menegaskan penurut Allah juga termasuk ada pernah aku baca, jadilah penurut Allah seperti anak-anak terang gitu. Nah itu juga. Nah itu yang memberi penegasan kita ketika kita meninggalkan yang lama dan mengikuti Yesus, itulah syarat utama untuk menjadi terang gitu. Karena kita adalah terang dunia, kita jadi terang dunia ya syaratnya cuma satu itu. Selain itu tidak ada lagi. Itu sih. Ya, aku juga setuju sih sama dengan yang disampaikan oleh teman-teman ya. Tapi memang itu proses ya, karena memang ya memang perpindahannya cukup anugerah, namanya anugerah ya, itu gift bagi kita dari gelap menjadi terang ya, ketika kita menerima terang dari Kristus itu sendiri, keselamatan dari Dia gitu ya. Tetapi proses untuk kita menjadi anak-anak yang penurut ya, dari kehidupan lama kita menjadi kehidupan yang baru, itu juga satu proses yang sangat panjang tadi seperti yang sudah Kak Stefani sampaikan. Tapi memang sangat diperlukan untuk terus menjaga persekutuan kita dengan Dia, terus menjaga hubungan kita yang erat dengan Dia, supaya kita betul-betul bisa tadi seperti yang dikatakan Ray, menjadi peniru-peniru Allah, menjadi anak-anak yang penurut. Kan kita sudah anak-anak Allah,
Kalau anak-anak kan diharapkan menurut kepada orang tuanya ya. Kita aja berharap Ya. kita jadi anak tiap hari dituntut kamu harus nurut sama orang tua ya. Apalagi kita anak-anak Tuhan itu ya. Itu semua sudah sangat jelas di dalam firman-Nya bagaimana kita dapat menjadi anak-anak terang ya seperti yang Allah mau. Nah, ini prosesnya di sini kita harus saling mengingatkan sesama anak terang, saling mengingatkan ya, saling saling berkomunikasi, saling sharing pengalaman untuk kita kalau ingat kelompok growing together untuk selalu bertumbuh bersama di dalam terang Kristus gitu sih kalau aku. Nggak bisa kita sendiri. Gitu. Oke, benar banget ya. Dan yang terpenting di sini itu terang di sini itu bukan hanya kita berbuat baik gitu ya, tapi terang yang Iya. dimasukkan di sini adalah terang Kristus gitu ya. Dan kita ya tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman gitu ya, kita tidak bisa menjadi terang kalau kita sendiri masih dalam gelap gitu. Jadi kita harus terima terang itu dan biar terang Tuhan itulah yang bekerja gitu. Tadi kalau Kak Stefani bilang kadang-kadang masih bingung ya kalau misalnya ditanyain sama teman-teman yang mungkin beda keyakinan dengan kita, tapi yakin dan percaya bahwa yang kita lakukan itu, yang kita keluarkan itu bukan dari kita, bukan dari bukan dari pikiran kita, tetapi itu ada kuasa dari Tuhan. Terangnya itu memancarkan itu dengan kuasa Roh Kudus. Jadi dengan kita yang sangat mungkin kita terbatas dalam kita mendalami Alkitab, tetapi yakin dan percaya ketika kita itu bersama dengan Tuhan, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan, maka pasti Roh Kudus itu nggak akan tinggal diam gitu. Ketika terang itu terpancar, pasti Roh Kudus juga akan ikut bekerja gitu. Jadi aku setuju banget sama langkahnya Kak Stefani gitu ya. Jadi membagikan dengan hal-hal kecil. Kalau kita cuma bisanya mungkin kita tidak terjun langsung ke dalam dunia pelayanan di gereja, tapi kita di dalam pekerjaan kita, dalam perbuatan kita, dalam hal kecil kita, dalam sosial media kita kalau kita bisa memancarkan terang itu sudah menjadi langkah yang baik untuk kita menyebarkan terang Kristus. Gitu. Dan ini kalau dilihat ini kayak pengalamannya seru-seru gitu ya. Aku bersyukurnya teman-teman di sini kita punya iman yang benar gitu ya. Kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan untuk menjadi anak terang gitu ya, pasti akan ada tugas kita di dunia ini ya sebagai anak-anak terang dengan memberikan dampak bagi orang-orang di sekeliling kita. Dan walaupun menurutku itu juga nggak gampang gitu ya, tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, itu nggak gampang dan membutuhkan proses gitu ya. Tapi satu hal, kita harus punya komitmen. Nah ini kira-kira aku mau dengerin komitmen dari teman-teman nih gimana nih untuk menjadi manusia-manusia terang di dunia ini. Oke. Ya betul sekali. Memang menjadi terang tuh perlu komitmen, dan komitmen menariknya itu erat sekali dengan kaitannya tuh erat dengan konsistensi. Jadi kalau bicara tentang komitmen, bicara juga konsisten. Jadi anak terang tuh butuh komitmen untuk tetap konsisten gitu. Terus menerus menjadi terang. Tidak ada celah untuk kegelapan, semua diterangi. Karena kegelapan biasanya cenderung menakutkan. Jadi kita harus terus menjadi terang. Maka komitmen aku pribadi, teman-teman boleh juga tentunya di rumah berkomitmen. Gimana nih teman-teman di rumah? Kok sepi-sepi baik? Komitmen teman-teman silakan di-sharing. Di sini mungkin perlu di-tag nih nama-namanya nih. Ada Elan, ada siapa lagi di sini? Elan Handoko, siapa lagi nih? Ada Kori, ada Nona Kori, ada Kori, Trihadi. Ini temennya Agas ini, Nona Kori. Ada Kak Calvin nih, silahkan share komitmennya untuk menjadi anak-anak terang. Nah, balik lagi, untuk menjadi terang dunia gitu, dunia yang gelap khususnya, ya butuh komitmen, dan komitmen itu bisa dimulai dari diri sendiri, refleksi diri sendiri. Jadi aku pribadi memiliki komitmen untuk menjadi terang dalam pikiranku, gitu, ya kan, terus berbuah menjadi tindakan, berbuah juga menjadi perkataan. Jadi aku lebih ke reflect dulu, karena susah kalau kita mau menjadi terang langsung, maunya berbuat besar, aku harus berbuat baik, bla 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 dan segala macamnya. Itu nggak akan ada konsistensi teman-teman kalau tidak dimulai dari dalam diri sendiri. Itu yang mau aku sampaikan. Kalau aku ya, komitmen sih seharusnya kita mulai dari lingkungan terkecil kita dulu sebelum kita berkomitmen untuk menjadi terang bagi orang lain atau dunia ini ya, ya sampai ke ujung dunia. Tapi kalau kita sendiri nggak bisa menjadi terang di tempat kita berada, yang paling dekat itu pasti adalah keluarga kita ya.
pastikan dulu apakah di keluarga kita sendiri kita sudah menjadi terang gitu ya. Apakah kita sendiri sudah bisa selalu membawa kabar yang baik bagi keluarga kita setiap hari, membawa sukacita, damai sejahtera di tengah-tengah keluarga. Kalau anak-anak muda sekarang sukanya bilang bukannya menjadi beban keluarga gitu ya. Tetapi menjadi menjadi orang yang meringankan beban keluarga itu juga bisa menjadi salah satu cara untuk kita berkomitmen membawa terang itu. Dan saya yakin ya, kalau kita sendiri semua sudah punya terang Kristus itu, pasti dimanapun kita berada maunya kita tuh gimana caranya supaya saya bisa jadi manfaat, supaya saya jadi berkat bagi orang lain. Nah, sama halnya ketika di rumah pun, di masyarakat, juga di gereja gitu. Iya, benar sih. Berarti kalau dari Kak Ray sendiri ada komitmen tentang diri sendiri. Kalau dari Bu Evi berarti dimulai dari keluarga gitu. Memang pada dasarnya adalah diri sendiri dulu sih sebenarnya. Memang itu yang kita mungkin perang dengan diri kita sendiri ya. Apakah kita ini mau mengambil langkah? Apakah kita ini berani untuk berjalan untuk hidup dalam terang gitu kan? Nah, kalau aku sih mungkin komitmenku pasti aku lebih bersandar sama Tuhan sih. Karena kalau aku nggak bersandar sama Tuhan, kalau aku nggak minta pimpinan Tuhan, pasti aku juga akan gampang apa ya, kita tuh manusia terbatas banget gitu. Kita tuh kayak kita masih 100% daging kan, karena kita punya keinginan daging yang yang untuk melawannya tuh kayak gitu ya, bergulatnya besar banget gitu. Karena itu yang penting banget bahwa setiap kita, mungkin aku pribadi pastinya aku akan lebih menjaga hubunganku dengan Tuhan. Itu yang penting banget sih. Itu karena dasar kalau aku nggak punya hubungan yang baik sama Tuhan, itu udah mau jalan, mau mengambil apapun kayaknya bakal sulit juga sih. Karena aku jadi ingat di satu ayat bahwa di 2 Samuel kalau nggak salah itu, bagaimana pentingnya kita harus bersandar sama Tuhan sih itu. Dan itu yang menguatkan aku bahwa apapun yang akan aku hadapi, ya intinya adalah berpegang teguh pada Tuhan sih. Itu sih mungkin ya. Mungkin dari teman-teman lain ada juga nih, sebentar, ini ada nih di komen dari Kak Ella, berdampak di keluarga dulu dan terus diisi dengan firman Tuhan. Iya benar banget sih, memang sama kayak Bu Evi tadi kan, berdampak di keluarga dulu dan benar diisi dengan firman Tuhan. Karena kalau kita mengisi diri kita dengan hal firman Tuhan, pasti kan yang dikeluarkan juga baik, karena firman Tuhan itu kan dasar kebenaran kita kan. Kalau kita mengisi diri kita dengan hal yang baik, outputnya pasti juga akan baik. Begitu juga kalau di saat kita mengisi diri kita dengan hal yang kurang baik atau tidak baik, pasti outputnya juga nggak baik. Itu yang penting adalah apa yang kita input dalam diri kita sendiri. Itu sih. Benar banget sih. Kalau aku hampir sama dengan teman-teman semua gitu. Jadi komitmenku itu dimulai dari diri sendiri. Yang pertama tuh bersyukur atas anugerah Tuhan, bersyukur atas terang Tuhan itu yang bisa aku nikmatin, yang bisa aku rasakan gitu. Dan kemudian maka langkah berikutnya adalah meminta pimpinan Roh Kudus gitu ya, yang mana supaya kita itu senantiasa hidup kudus, senantiasa hidup berkenan di hadapannya gitu ya. Maka terang Tuhan itu bisa terpancar gitu. Aku tahu Tuhan Yesus menebus dosaku gitu ya, tapi ini ketika ketika aku mungkin jatuh lagi ke dalam dosa, ya minta ampun lagi dengan Tuhan. Kemudian supaya apa? Hidup kita ini senantiasa diperbaharui, hidup kita senantiasa diluruskan kembali di jalannya gitu ya. Sehingga terang Tuhan itu bisa semakin terus terpancar. Ya, aku ya teman-teman. Ada satu quotes yang menarik, aku lupa siapa yang nulis, tapi terangi dunia dengan nyala apimu, bukan bakarlah dengan amarahmu. Wah, menarik sekali yang dikatakan itu. Jadi kita harus menerangi dengan nyala api gitu, menghangatkan jatuhnya ya, menerangi, menghangatkan. Kalau kita naik gunung kan biasanya bakar api tuh dan jadi lebih terang di sekitar kita. Bukan dengan kita membakar hutan, itu terang memang, tapi jatuhnya malah rusak semua. Kalau di zaman sekarang biasanya kita langsung mengatakan menyala abangku. Ya, saya ingat yang dikatakan Paulus di Roma 13 ayat 14, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jadi terang itu kayak senjata juga bisa gitu, untuk menerangi gitu, untuk menembakkan hal-hal kegelapan supaya kegelapan tuh sirna. Gokil deh. Itu dariku. Iya, kalau aku sendiri ya,
kalau apa namanya, kalau dalam firman Tuhan tuh banyak sekali kata-kata sebenarnya yang dapat menolong kita juga untuk menguatkan teman-teman kita yang sangat membutuhkan terang dari Kristus itu sendiri gitu ya. Bahkan kalau kita lihat Mazmur itu sering sekali juga Daud berdoa minta Tuhan melepaskan dia dari apa namanya, dari kegelapan gitu. Mungkin aku sendiri suka sih dengan ini ya, dengan apa namanya, dengan istilahnya dari Ibu Kartini juga sih ya, habis gelap terbitlah terang itu, karena ada satu quote juga dari beliau yang menolong kita untuk melihat bahwa kita sangat membutuhkan pertolongan tangan Tuhan. Kalau di itu beliau mengatakan kami sepenuhnya tidak pernah bergantung, kami tidak mengandalkan pelipur hati kami kepada manusia, tetapi kami menyerahkannya kepada tangan Allah yang Maha Kuasa, karena dari situlah kami akan melihat dari gelap datanglah terang gitu ya. Itu sangat menguatkan juga. Mungkin kita bisa bagikan kepada teman-teman yang saat ini kita tahu sangat membutuhkan terang itu juga. Ya, betul. Aku mau sedikit sharing ya, teman-teman. Desember kemarin SMK aku Natalan dan aku juga diundang sebagai pelayannya dan mengangkat satu topik yang cukup sering gitu. Biarlah Ya, terangmu bercahaya. Nah, itu bicara tentang terang juga. Di situ aku sampaikan kalau kita bisa bercahaya dan konsisten terus-menerus tuh ketika kita menempel pada sumber terang itu tersebut. Kalau teman-teman tahu PLTU ya kan, atau biasanya yang terkenal kalau ke arah Bali itu Python. Iya. iya. Aku pas cari-cari Python tuh nggak pernah mati listrik loh. Mati Kalau mau jawaban mati kali daya itu itu Kak Rey. Tapi itu mati malahan. itu pernah dulu kan? Pernah tuh. Python tuh nggak pernah mati listrik gitu, nggak pernah kita dengar sekalipun di sana mati listrik. Ya, jadi yang aku mau sampaikan kalau ketika kita ada di dalam sumber itu, ketika kita berada di sumber terangnya itu, kita nggak mungkin padam gitu. Terang kita tuh terus mau menyala terus gitu, terus mau bersinar terus. Dan tujuannya jelas, biarlah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu. Jadi kita menjadi terang tuh tujuannya jelas untuk supaya teman-teman kita yang merasakan terang kita itu memuji Tuhan, bukan memuji kita. Itu juga turut ikut ke sumber terangnya, bukan mengikuti kitanya gitu. Itu sih. Aku mau nambahin gitu ya. Mungkin Tuhan mau kita itu apa ya, hidup menjadi terang di tengah kegelapan. Tapi menurut aku kita juga perlu saling menguatkan dengan terang di tengah terang juga gitu ya, untuk saling menguatkan. Kadang mungkin terang kita mungkin ada yang lagi redup gitu ya, mungkin ya kita bisa saling menguatkan tadi, seperti tadi bisa kita saling mengobor api semangat lagi untuk kita menjadi terang itu, sehingga ketika kita ke dalam kegelapan, terang kita tuh masih apa ya, menyala abang kita itu masih bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di kegelapan gitu sih. Ya. Oke, ini teman-teman di rumah sepi-sepi baik nih. Tapi Oke, jangan ini kita karena lagi ya. gelap-gelapan ya. Iya, jangan-jangan ada sedang berada gelap-gelapan, makanya susah sharingnya. Oke, ya waktu kita terbatas teman-teman, waktu kita terus berjalan, jadi mungkin next time kita bisa lanjutkan di waktu dan kesempatan yang lain. Kita mau akhiri diskusi kita dan obrolan kita yang tentu sangat menarik karena lagi hangat-hangatnya, lagi panas-panasnya tadi. Tapi sayang sekali memang waktu kita terbatas. Dan sebelum kita berpisah, silakan dari teman-teman memberikan closing statement-nya. Bisa dari yang jauh dulu, dari Jawa Timur nih. Dari Kak Stefani, terus ke Kak Agas, Bu Evi, baru nanti terakhir aku. Silakan. Oke, mungkin dari closingnya adalah kita ini sama-sama lah, kita sama-sama mau bebas dari gelap gitu ya. Karena kalau kita sudah berkomitmen untuk mengambil langkah untuk bebas dari gelap, maka kita pasti akan dimampukan. Karena pada dasarnya kita adalah anak terang. Jadi kita bukan tempatnya untuk hidup di dalam tempat yang gelap. Kita adalah hidupnya di tempat yang terang untuk terus memancarkan terang dan supaya terang itu nggak pernah padam. Jadi semangat, prosesnya lalui, karena pasti kita akan jadi terang dan selalu memancarkan terang. Mantap.
sekali nih. Oke, kalau dari aku ini statementnya singkat saja. Jadi closing statementku singkat ya. Hiduplah menjadi terang dan berdampak. Dampaknya itu yang penting gitu ya, karena ya itulah yang dikehendaki Tuhan atas hidup kita. Tujuan kita masih hidup di dunia ini yaitu untuk berdampak, untuk menjadi terang itu, memancarkan kasih Tuhan sehingga nama Tuhan semakin banyak diperdengarkan orang dan orang-orang menjadi percaya kepada Tuhan. Ya, aku ya. Aku mau akhiri dengan satu cerita kecil sih. Beberapa tahun yang lalu ikut Natal ya, di satu tempat kecil gitu. Ketika acara penyalaan lilin itu lampunya nggak dimatikan karena memang itu tempatnya di tempat desa gitu ya, dan kalau dimatikan nanti mati semua itu seluruh daerah di situ. Jadi memang ketika penyalaan lilin listrik tidak dimatikan, lalu lilin dinyalakan. Seorang anak kecil di depanku tanya ke ibunya, "Ibu, kenapa kok," pakai bahasa Jawa ini saya terjemahkan pakai bahasa Indonesia, "kenapa kok kita harus menyalakan lilin? Iya kan ini hari Natal ada penyalaan lilin." "Orang ngono Bu, nggak gitu Bu. Ini kan terang, ngapain kita nyalain lilin gitu." Nah, itu tuh cukup menusuk hati saya. Itu satu teguran bagi saya karena saya sendiri adalah anak terang. Tetapi ketika saya hanya selalu mau berada di tempat yang terang, bagaimana saya bisa menjadi dampak dan terang gitu ya. Kalau tadi Agas bilang, kok jadi sharing ya, tapi ini closing statement yang harus saya sampaikan, mengingatkan bahwa tadi benar yang dikatakan Agas, yang dikatakan Stefani gitu ya. Pastikan terang kita bercahaya, berdampak di tempat di mana Tuhan mau kita bercahaya gitu ya. Jadi mohon pimpinan Tuhan supaya kita betul-betul bisa memancarkan terang kita di tempat yang Dia mau untuk kemuliaan namanya. Itu sih. Amin. Thank you, Devi. Riko, teman-teman, kita adalah anak-anak terang karena kita ada di dalam Yesus. Dan itu jelas. Harapannya teman-teman selalu ada di dalam Yesus supaya selalu menjadi terang. Dan kiranya kita dapat menjadi terang di tempat yang gelap seperti yang Bu Evi sampaikan, bukan menjadi terang di tempat yang terang karena tidak ada gunanya. Sudah terang kita menjadi terang, tapi kita menjadi terang di tempat yang gelap supaya orang-orang gelap itu turut menjadi orang-orang yang terang dan memuliakan Bapa kita di surga. Amin. Thank you banyak sekali lagi Kak Stefani, Bu Evi, Kak Agas sudah menemani aku ngobrol malam hari ini, dan kita masih bisa ketemu lagi di minggu depan. Nah, di minggu depan di hari yang sama, hari Selasa jam 7 malam di akun Instagram yang sama juga, yaitu Sabda Youth, dengan topik yang menarik yaitu I am with you always. Oke, menarik sekali karena aku selalu ada kok untuk kamu. Kita tutup dalam doa diskusi kita, teman-teman. Kak Agas boleh menutup doa? Oke, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan pada malam hari ini kami boleh berdiskusi bersama ya Bapak, untuk kami boleh menjadi anak-anak terang ya Bapak, memancarkan kasih-Mu, dan ajar kami ya Bapak untuk selalu hidup dalam kekudusan. Pimpin hidup kami ya Bapak, sehingga kehidupan kami itu menyukakan hati-Mu ya Bapak, dan seturut dengan kehendak-Mu ya Yesus. Kami yang manusia yang penuh dengan keterbatasan ini, kami mohon pertolongan daripada-Mu ya Bapak untuk menyempurnakan setiap kehidupan kami sehingga berkenan di hadirat-Mu. Kami menyerahkan ya Tuhan kehidupan kami selanjutnya, dan ampuni ya Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami. Inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you banyak teman-teman. Sekali lagi thank you Bu Evi, thank you Kak Stefani, thank you Kak Agas. Sampai jumpa di lain waktu. Salam AI Forgat. Salam Thank you.